Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dan masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala saya dapat berkumpul bersama Jumat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tarikh atau sejarah pada sejarah yang keempatnya. Hari ini hari Ahad tanggal 13 Muharram 1448 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2026. Semoga kajian pada pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga terucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in sampai kita selalu Bapak Ibu jemaah muslimin yang saya hormati, untuk diketahui bersama bahwa jemaah haji dari jemaah Masjidul Iman untuk 09 alhamdulillah telah kembali semua dalam kondisi sehat walafiat dan insyaallah menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Itu sehat tapi masih ada yang istirahat nantinya. Yang pertama itu Bapak Insinyur Haji Bambang Kusna dan Ibu Hajah Neneng Sri Emilia Katarima, kemudian Bapak Insinyur Haji Taufik Hidayat Zunedi RT 01, kemudian Bapak Haji Edi Suyitno dan Ibu Hajah Nur Komariah RT 2, kemudian Bapak Haji Satriawan dan Ibu Hajah Sri Hartati adik-adik saya yang istirahat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk kajian pada subuh hari ini akan seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Ahmad Rusal, dan kemudian kita sudah berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan materi yang berjudul makna hijrah. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara nanti ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah akan kami jelaskan kepada Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah sedang pulang dulu, kita ngopi bersama di antara sesi. Saya kira dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu, khususnya jamaah salat subuh Masjidul Iman rahimakumullah, mudah
di tiap Ahad pagi pekan keempat. Jadwal saya untuk sharing ilmunya atau murojaah, mengulang ilmunya. Alhamdulillah di Ahad pagi pekan keempat bulan Juni yang bertepatan dengan Ahad kedua di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita untuk terlaksananya taklim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk murojaah mengulang materi mengenai hakikat hijrah sesuai dengan kondisi atau keadaan sekarang pas masuk ke tahun baru Hijriah 1448, bulan ke-1 ke bulan Muharram. Kadang mayoritas umat Islam nama-nama bulan Hijriah itu banyak yang belum hafal. Yang pasti hafal bulan-bulan Masehi, itu mah dari anak TK, pasti hafal. Nah, sementara kalau nama bulan Hijriah, jangankan anak TK, Teko saja belum banyak yang hafal. Nah, Muharram bulan ke-1. Kemudian nanti yang kedua Safar, Muharram, Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Ula. Yang keenam Jumadis Tsaniyah. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Ke-10 Syawal. 11 Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Di kita lebih populernya Muharram, Safar, Mulud, Sirih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hafid, Rayagung, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi itu nama-nama bulan Hijriah yang itu merupakan ijtihad dari zaman Khalifah Umar bin Khattab, ditetapkan kalender Hijriah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, kan bulan dalam setahun hitungan bulan sudah 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi sudah ditentukan di Al-Quran bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Nah, mengenai materi yang akan kita murojaah, akan kita ulang, istilah hijrah. Sekarang di era modern sekarang kalimat hijrah sudah populer, bukan hanya dipakai dalam
istilah keagamaan. Kalimat hijrah ini sekarang menjadi bagian dari gaya hidup. Komunitas, ada kan komunitas hijrah. Ayah di Bandung tuh, pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Yang belum ada pemudi hijrah. Pemudanya ada. Jadi lebih populer istilah hijrah di era modern sekarang bukan hanya dipakai di istilah keagamaan, tapi gaya hidup. Kemudian tadi komunitas, bahkan menjadi tren untuk media sosial. Jadi untuk media sosial jadi tren istilah hijrah ini. Nah, kita harus paham tentang hakikat daripada hijrah itu sendiri. Nah, maka untuk tidak asal mengistilahkan kalimat hijrah, kita akan diberitahu oleh para ulama mengenai makna hijrah. Hijrah berasal dari bahasa Arab. Al-hijru meninggalkan, menjauhi, pindah. Nah, ada yang mengistilahkan hijrah itu wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Pindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Pindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Itu diantara makna hijrah dalam kitab Al-Usul Salasah karangan Syekh Ibnu Utsaimin. Sementara makna lain daripada hijrah itu di dalam hadis ada kalimat wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muhajir orang yang berhijrah secara hakiki itu orang yang hajar, menjauhi, meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang darinya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah darinya. Karena itu para ulama membagi dua makna hijrah. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah mahaliyah. Hijrah makaniyah mah hijrah tempat. Hijrah mahaliyah hijrah keadaan. Hijrah makaniyah terbagi dua, hijrah secara umum, hijrah secara khusus. Tadi hijrah tempat tercakup dalam definisi di kitab Al-Usul Salasah karangan Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Pindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Berarti itu hijrah tempat. Hijrah makaniyah tempat. Nah, hijrah makaniyah terbagi dua, ada yang khusus, ada yang umum. Hijrah makaniyah yang khusus yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu
khusus. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah waktu ditinggalkan, waktu dijauhi masih baladus syirki. Ketika Rasulullah meninggalkan atau menjauhi Mekah, karena waktu itu Mekah masuk kepada negeri syirik. Beliau pindah tuh ke Madinah. Di Madinah, beliau tuh membangun baladul Islam, negeri Islam. Nanti ketika beliau sudah membangun baladul Islam di Madinah, Mekah dikembalikan ke negeri tauhid. Asalnya juga tuh Mekah itu negeri tauhid di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian di perjalanan berubah, bergeser tuh dari negeri tauhid ke negeri syirik, dikembalikan ke negeri asal, yaitu negeri tauhid. Maka hijrah yang pertama yaitu hijrah makani yang terbagi dua, secara khusus hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Secara umum itu mah tidak ada kekhususan yang jadi patokan hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Bukan untuk orang Mekah saja, itu umum untuk semua tempat. Hijrah dari Indonesia ke mana? Cuma nanti yang melatar belakangi hijrah apa? Bukan hanya seperti yang sekarang populer, jadi tren media sosial, gaya hidup, komunitas. Tapi hijrah yang kita tahu dari Sirah Nabawiyah yaitu menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan agama. Coba, hijrah yang pertama dalam sejarah Islam di kehidupan Rasulullah dari Mekah ke mana, Pak Bu? Sebelum ke Madinah, ke Habasyah, ke Ethiopia. Ke Madinah makan terakhir. Sebelum ke Madinah tuh tahun kelima kenabian, masih periode Mekah. Kan kita tahu dalam Sirah Nabawiyah tahapan dakwah Rasulullah begitu beliau diangkat jadi nabi dan rasul, mulai berdakwah di 3 tahun pertama. Strategi dakwah beliau dengan cara sir, sembunyi-sembunyi. Maka ketika dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, belum ada reaksi. Ketika dakwah dilakukan baru secara sembunyi-sembunyi. Dari orang kafir Quraisy belum ada tanggapan, reaksi, apalagi sampai kepada rintangan. Di 3 tahun pertama aman. Setelah 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi selesai, itu Allah menyuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Di tahun keempat kenabian, mulai sejak dakwah dimulai dengan terang-terangan, mulai ada reaksi, dilanjutkan dengan aksi penolakan. Bukan sekedar penolakan, tapi ada upaya, ada usaha untuk menghentikan dakwah. Tantangan mulai dari teror, intimidasi fisik maupun psikis, sampai kepada bukan sekedar teror, tapi kepada penganiayaan, pembunuhan. 2 tahun dakwah secara terbuka berjalan. Yang jadi pengikut Rasulullah belum begitu banyak, baru belasan, puluhan. Sudah ada beberapa sahabat
yang dibunuh, seperti Yasir, bapaknya Amr bin Yasir. Sumayyah, ibunya Yasir, ibunya Amr, suami istrinya Yasir. Nah, menyaksikan kondisi seperti itu, Rasulullah belum diperintahkan untuk mengadakan perlawanan, belum diperintahkan untuk melakukan konfrontasi. Beliau hanya disuruh bersabar. Melihat Yasir sedang disiksa, Rasulullah hanya berpesan, bersabarlah, surga menanti kalian. Jikalau ada sahabat sedang disiksa, beliau menyampaikan pesan, bersabarlah, surga menanti kalian. Nah, walaupun beliau yakin tuh para sahabatnya yang sudah masuk Islam di periode awal ini tidak akan luntur keimanannya, sehingga tadi Yasir, Sumayyah daripada murtad lebih baik mati. Tapi beliau merasa kasihan kepada fisik para sahabat yang mendapat siksaan. Akhirnya beliau menyarankan sebaiknya kalian hijrah ke Habasah. Mekah Habasah katanya 4.500 kilo dari Mekah ke Habasah ke arah selatan, sama dengan ke Yaman. Ke Yaman lebih dekat, cuma 600 kiloan. Nah, kalau Mekah Madinah, Mekah Palestina ke arah utara dan bertolak belakang. Nah, Mekah Habasah 4.500 kilo, Mekah Madinah 500 kilo. Nah, kenapa jauh-jauh harus ke Habasah? Kan tadi untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan keyakinan. Jadi bukan semata-mata meninggalkan tuh negeri syirik ke negeri Islam. Kan Habasah belum Islam. Habasah belum Islam, sama seperti Madinah tuh belum semuanya Islam. Baru ada beberapa penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Makanya bukan sebatas meninggalkan ke negeri syirik ke negeri Islam, tapi meninggalkan tuh apa yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu ketika hijrah yang pertama tuh dari Mekah ke Habasyah atau ke Ethiopia, yang mereka bawa itu adalah keselamatan agama. Di periode awal itu kan perintah sholat baru 2 kali sehari, pagi 2 rakaat, nanti sore 2 rakaat. Jadi di awal-awal syariat sholat baru 2 kali sehari. Untuk bisa sholat 2 kali sehari, pagi 2 rakaat, nanti sore 2 rakaat, itu harus sembunyi-sembunyi di lereng-lereng bukit, di lembah-lembah. Tidak bisa sholat terang-terangan. Dan walaupun sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan oleh Abu Jahal, ditangkap, disiksa. Makanya di surah Iqra itu ada ayat, ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat. Tidakkah kamu melihat, ara'aita, tidakkah kamu melihat, alladzi yanha, orang yang melarang abdan idza sholat, seorang hamba ketika sholat. Yaitu ketika periode Mekah sholat baru diwajibkan 2 kali sehari, pagi dan petang. Tuh, kalau ketahuan sholat, ditangkap, disiksa. Makanya untuk bisa sholat 2 kali sehari semalam saja tidak bisa terang-terangan. Nah, ternyata di Habasah walaupun belum
waktu itu belum jadi Darul Islam, Baladul Islam, tapi Raja Habasah Ashamah bin Abzar itu memiliki tuh hati yang adil, jujur. Siapapun yang datang minta perlindungan dilindungi. Maka para muhajir ada 2 gelombang. Gelombang ke-1 12 orang, 16 orang, 14 laki-laki, 2 perempuan. Di gelombang kedua itu 80-an yang hijrah dari Mekah ke Ethiopia. Nah, dilindungi, diberi jaminan keamanan, makan minumnya dilindungi. Mereka di Habasah bisa mengamalkan sholat 2 kali sehari tanpa ketakutan, tanpa harus sembunyi-sembunyi di lereng bukit, bebas di Habasah. Beda dengan di Mekah, walaupun di negeri sendiri. Karena itu nanti inti dari hijrah itu ketika Islam dan ajarannya tuh dipersulit di suatu tempat, dipersulit untuk diamalkan di suatu tempat, maka nanti hijrah hukumnya bisa jadi wajib hijrah ke tempat yang aman untuk mengamalkan ajaran Islam. Ada kasus tuh, seseorang kerja di satu perusahaan tapi tidak diberi kesempatan untuk sholat. Walaupun gaji gede, tapi waktu sholat tidak diberi kesempatan, tidak boleh sholat. Nah, harus hijrah dari kerja tersebut, meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang Allah, atau diterima kerja tapi syarat tidak boleh nutup aurat, tidak boleh dijilbab. Nah, harus menjauh, harus hijrah. Ketika syariat agama, ajaran agama tidak bisa diamalkan, tuh harus menjauh. Nah, ketika menjauh, ketika menghindar, itu disebut hijrah mahaliyah, hijrah keadaan. Jadi ada hijrah makaniyah tempat, ada hijrah mahaliyah nanti yang kedua. Yang kedua mah hijrah keadaan. Hijrah keadaan tidak mesti hijrah tempat, tetap tinggal di tempatnya, di kampungnya, di negerinya, tapi yang robah adalah keadaan. Dari yang tadinya tuh belum nutup aurat jadi nutup aurat, dan dari yang tadinya tuh belum ke masjid jadi rajin ke masjid, dari yang tadinya belum thalab ilmu jadi thalab ilmu. Nah, itu hijrah mahaliyah. Dari mengamalkan ajaran agama yang tadinya ikut-ikutan menjadi ittiba, menjadi paham. Nah, itu hijrah mahaliyah, hijrah keadaan. Makanya di kita dalam obrolan suka ada ungkapan saya baru hijrah. Nah, sering tak terdengar ungkapan saya baru hijrah. Dulu saya masih jahiliyah, sekarang sudah berusaha hijrah. Hijrah bukan hijrah tempat, berarti hijrah keadaan. Nah, tadi hijrah makannya, hijrah tempat terbagi 2. Ada hijrah yang khusus, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasah. Nah, hijrah yang umum, bukan hanya dari Mekah ke Madinah. Nah, dari tempat masing-masing tinggal, yang di situ tempat syirik atau mengamalkan ajaran agama dipersulit, bahkan sampai tidak boleh.
Nah maka berhijrahlah karena bumi Allah itu luas. Patuhajiru fiha, hendaklah kalian hijrah karena bumi Allah itu luas. Ketika di satu tempat tidak bisa diamalkan, dijalankan aturan agama, kan bumi Allah itu luas, hijrah. Jangan sampai tuh nanti di hadapan Allah tidak diterima alasan. Kenapa tuh tidak hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Kenapa aku tidak hijrah? Ketika di hadapan Allah dimintai tanggung jawab, kenapa tidak mengamalkan ajaran agama? Karena dipersulit, karena dilarang. Nanti disangka, kenapa aku tidak hijrah? Kan bumi Allah itu luas. Nah, maka tuh hijrah itu dorongannya, dasarnya bukan hanya sekedar nyelamatkan nyawa, yang pokoknya nyelamatkan agama. Kalau hijrah tujuannya nyelamatkan nyawa, kan belum tentu selamat. Kan hijrah dari Mekah tadi ke Habasah, pakai jalan laut, naik perahu. Apakah menempuh perjalanan 4.500 kilo di laut dijamin aman? Jangan-jangan tenggelam di laut. Kalau hijrah tujuannya menyelamatkan nyawa, belum tentu selamat. Apakah dibiarkan oleh orang Quraisy? Tidak dibiarkan, dikejar. Sampai jauh ke Habasah dikejar. Orang kafir Quraisy kan ngutus 2 orang utusan meminta kepada Raja Habasah untuk mengekstradisi orang muhajir supaya mengembalikan. Maka tuh hijrah bukan sekedar menyelamatkan nyawa, tapi menyelamatkan agama itu yang pokok. Dan apalagi yang populer tuh, kita makan hijrah Rasulullah dan para sahabat itu dari Mekah ke Madinah. Coba, apa resiko dari hijrah? Kan meninggalkan tempat syirik ke tempat Islam. Ketika hijrah khusus Rasul dan para sahabat, hijrah dari Mekah ke Habasah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pekerjaan mudah. Hijrah itu berat. Bapak Ibu harus meninggalkan tanah kelahiran. Di tempat hijrah tidak ada jaminan finansial. Yang di Mekah sudah punya rumah, bahkan kaya di Mekahnya. Kemudian diajak hijrah, tidak ada jaminan dari Rasul. Di Madinah ada kompensasi. Misalnya punya rumah, di situ juga ada rumah, bahkan rumahnya di situ lebih bagus. Nah, tidak ada. Yang di sininya kaya, di sana lebih kaya. Justru jadi fakir. Karena yang kaya sekalipun seperti Suhaib, ada seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bukan kaya, diajak hijrah, maka Suhaib tidak lebar, tidak sayang dengan harta kekayaannya, semuanya ditinggalkan. Karena yang hijrah itu tidak boleh bawa kekayaan, dirampas. Kan dirampas itu kekayaannya. Diizinkan hijrah, tapi jangan bawa apa-apa. Maka Suhaib bin Sinan demi menyelamatkan agama, nah kompensasinya kekayaannya dipakai jaminan. Asal hijrah saya aman, jangan ada yang ganggu, silahkan harta kekayaan saya ambil. Maka hijrahnya Suhaib aman. Kan yang hijrah itu tidak luput daripada gangguan. Ada yang dipisahkan dari
suaminya, ada yang dipisahkan dari anaknya, pisah dengan orang tua, dengan saudara, dengan istri. Resiko hijrah itu bukan mudah, berat. Pisah dengan orang yang dicintai. Ada suami istri pisah, ada saudara pisah, ibu bapak dan anak pisah. Tuh, bukan pekerjaan mudah. Maka dorongan yang pokok adalah tadi nyelamatkan agama. Yang hijrah itu keimanannya sudah di level sempurna. Kenapa? Tadi Suhaib, sok mana mungkin rela meninggalkan kekayaan demi hijrah yang di Madinah tidak ada kompensasi harta, yang puguh merugi, hartanya habis. Apa yang meyakini, yang membuat tuh Suhaib, orang seperti Suhaib itu rela? Karena bayarannya surga. Yang hijrah dibayar dengan surga. Bayaran apalagi yang melebihi surga? Itu yang jadi tuh motivasi yang menjadikan gede harapan, besar harapannya hijrah, jaminannya surga. Kalau tidak ada jaminan surga, kalau urusan dunia tidak akan hijrah. Makanya Suhaib tuh tidak sayang hartanya yang banyak, begitu hijrah ke Madinah, sampai di Madinah Suhaib langsung disambut oleh Rasulullah yang sudah lebih dahulu sampai ke Madinah. Selamat datang wahai Abu Yahya, itu julukan Suhaib. Allah telah menurunkan ayat buat Rasul membacakan surah Al-Baqarah ayat 207. Surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashrik nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Dan Allah raufun bil ibad, Tuhan penyayang pemaaf terhadap hamba-hambanya. Ayat itu asbabun nuzulnya turun berkaitan dengan pengorbanan Suhaib, rela menjual hartanya, dirinya kepada Allah, dibayar oleh Allah dengan surga. Makanya kalau dasar yang mendasari hijrah tuh bukan keimanan yang sempurna, tidak akan terjadi hijrah, tidak akan mau hijrah. Karena sayang tuh dengan sesuatu yang harus ditinggalkan, apakah berupa harta kekayaan atau orang yang dicintai. Tuh misalnya tuh istri pisah dengan suami, suami pisah dengan istri, anak pisah dengan orang tua. Bahkan tadi tuh harta kekayaan. Maka karena keimanan yang kuat dan jaminan dari Rasulullah, yang hijrah pahalanya surga. Nah, karena itu hijrah yang hakiki itu bukan tadi sekedar tren, bukan ikut-ikutan. Makanya di kitab Sahih Bukhari itu ada hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Paman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia, pahalanya itu sampai mendapatkan dunia saja. Awi proatin, atau hijrahnya karena perempuan. Misalnya calon istrinya hijrah, maka dia hijrah. Kemudian di Madinah sampai nikah, pahala hijrahnya bukan surga, tapi sampai nikah. Tapi wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahalanya surga.
Jadi niat yang melatar belakangi hijrah apa? Karena harta atau karena wanita atau karena yang lain-lain. Itulah pahala dari hijrahnya. Itu makanya untuk bahan renungan, bahan evaluasi hijrah yang sebenarnya tuh, hijrah secara mahaliyah, hijrah keadaan. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun kita berusaha untuk hijrah keadaan, yaitu berusaha meninggalkan apa yang dilarang Allah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha untuk lebih baik, lebih taat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu hakikat dari hijrah, bukan sekali itu diperingatinya. Kita berusaha untuk berubah di setiap saat, berubah dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, dari keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah kepada keadaan yang diridhoi oleh Allah. Itulah hakikat daripada hijrah. Hadirin ikhwat iman, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi hijrah sudah tidak asing lagi kalimat hijrah, tapi untuk zaman kita sekarang hijrah bukan dipakai dalam istilah keagamaan, tapi sudah banyak dipakai untuk komunitas, untuk sosial. Tadi bahkan tren suatu media sosial jadi gaya hidup. Nah, kita harus memahami hijrah itu tidak mudah. Yang menjadi niat dari hijrah itu sendiri bakal menentukan dapat pahala apa. Karena itu berat dari hijrah itu resikonya. Karena berat maka pahalanya juga besar surga. Rasulullah sendiri ketika meninggalkan Mekah nangis. Kan dari Jabal Nur, dari Jabal Sur, dari Gua Sur itu ditatap kota Mekah. Beliau bergumam dalam dirinya, wallahi innaki la khairu ardullah wa habbu ardullah ilallah la ukhrizu ma kharazu min demi Allah. Wahai Mekah, engkau adalah negeri Allah yang paling baik dan negeri Allah yang paling Allah cintai. Kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkanmu. Beliau meninggalkan kota Mekah dengan berlinang air mata, nangis, sedih. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah bumi Allah yang terbaik, bumi Allah yang paling Allah cintai. Kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkanmu. Beliau meninggalkan Mekah dengan berlinang air mata, bahkan berjatuhan air mata, sedih. Secara manusiawi nangis beliau juga. Para sahabat berat hati kalau ukur ke perasaan berat, tapi karena surga itu yang menjadi jaminannya, maka berat hati itu disingkirkan. Harapan untuk mendapatkan surga lebih besar. Itulah mungkin materi murojaah atau materi sharing untuk makna itu. Sebelum ditutup, ada yang bisa yang terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penjelasan bahwa hijrah Nabi itu pertama ke Habasyah. Kemudian kedua hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini apakah dari Mekah ke Habasyah balik lagi ke Mekah, baru Mekah ke Madinah, atau bagaimana? Mengapa kok tidak yang hijrah? Atau hijrah itu dipakai yang Habasyah gitu? Oh iya, hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah itu tadi dua angkatan pertama 16 orang. Nah, mereka yang 16 orang
terdiri dari 14 laki-laki 2 perempuan. Setelah beberapa bulan di Habasah, kan mereka itu sedih, mereka aman, dapat jaminan dari raja. Tapi ingat kepada Rasulullah tidak ikut. Jadi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka ingat kita enak-enak di sini, dijamin tidak diganggu. Coba Rasul dengan saudara kita yang masih di Mekah, tinggal beberapa orang, tinggal sedikit, karena kebanyakan hijrah. Nah, yang 16 orang ini penjajakan. Akhirnya yang 16 orang ini minta izin ke Raja Habasah untuk pulang karena mendengar di Mekah sudah aman. Jadi ada upaya dari orang-orang Quraisy supaya yang hijrah kembali dikabarkan sekarang orang Quraisy sudah tidak memusuhi lagi. Makanya mereka senang, makanya minta izin pulang lagi ke Mekah. Pas di pelabuhan tuh sudah mereka disiksa lagi tuh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka oleh Rasul disuruh hijrah lagi. Angkatan kedua 80 orang. Di Mekah tinggal Rasulullah dan beberapa sahabat. Maka sekarang mereka mengarahkan tuh teror intimidasi ke Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak ikut. Terus dakwah di Mekah, kan yang ke Habasah tahun ke-5. Nah, mereka yang 80 orang ini terus sampai nanti mereka ikut nyusul ke Madinah. Itu yang 80 orang ini nanti di tahun ke-7 Hijriah setelah Khaybar takluk, Rasulullah ngirim surat ke Raja Habasah. Isi suratnya ngajak masuk Islam dan minta muhajir dipulangkan ke Madinah, dan Rasul minta ditikahkan dengan Ummu Habibah. Itu istilah lebih panjang ceritanya. Jadi gitu Pak. Ya, jadi yang dari Habasah langsung ke Madinah. Kalau Rasul kan dengan beberapa sahabat termasuk Abu Bakar, Umar langsung ke Madinah, tidak ke Habasah dulu. Ya, Ibu. Rakyat, wis tarik. Yang kami tanyakan di sini adalah jaminan. Kami Ustaz menyampaikan bahwa Su'aib orang yang sangat bersyukur hidupnya di Mekah berhijrah ke Madinah. Jaminannya adalah surga. Yang saya tanyakan bagaimana dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan, sedangkan mereka harus mengurus keluarga, hartanya, anak-anaknya. Apakah jaminannya sama dengan Su'aib Ustaz? Terima kasih. Ya, mendingan hijrah itu sekeluarga. Tentu kalau hijrahnya sekeluarga, jaminannya sama semuanya surga. Nah, yang hijrah tidak sekeluarga itu yang beda, suaminya sudah muslim, laki-lakinya dulu, istrinya dulu. Itu berpisah itu karena belum. Kalau yang belum, tidak ada jaminan ya. Ada seperti Jubair kan masuk Islam, ayahnya awam tidaknya itu karena tidak masuk Islam. Ada yang karena kondisinya mustad'afin, lemahnya itu karena sakit atau karena tidak punya biaya untuk hijrah. Jadi hijrah itu kan butuh modal, butuh tenaga, butuh sehat. Nah, terpaksa yang mustad'afin tinggal di Mekah. Mereka termasuk tuh orang-orang yang tidak bisa hijrah. Tapi walaupun mereka tidak bisa hijrah, tinggal di Mekah, nah mereka tetap tuh bersemangat berusaha untuk bisa hijrah. Nanti setelah takluk kota Mekah, yang mustad'afin ini ikut hijrah, tapi oleh Rasul dilarang karena Mekahnya sudah negara Islam. Kalian tetap tinggal di sini sekarang. Niat hijrah tetap harus ada. Makanya kan niat juga sudah dicatat. Berarti si Su'aib ini
jangankan ya yang memberi hidayah itu kan Allah. Jangankan sahabat Nabi saja kan tidak bisa memberi hidayah pamannya. Walaupun Abu Thalib sehari-hari itu dengan Rasul, hidayah taufik itu mutlak prerogatif Allah. Makanya ketika ada suami itu tidak mampu untuk mensolehakan istrinya, itu kalau sudah berusaha berupaya, itu kan yang diberi pahalanya itu usahanya. Jadi jangan merasa kecewa, kan sudah ada upaya, sudah ada usaha. Nah gitu. Jadi tidak berarti gagal, ya kan sudah berupaya berusaha, pahalanya dari usahanya itulah. Terus kamu benar Indonesia yang satu lagi mana? Mungkin beberapa bulan yang lalu lah ya, Pak. Itu marak istilah tagline kabur saya dulu. Kemudian kan ada hadis atau yang bilang bahwa kalau kemiskinan itu kan mendekatkan kepada kesyukuran. Nah, apakah tagline yang kabur saja dulu karena mungkin pertama generasi muda itu ya, mereka menganggap kalau tetap tinggal di Indonesia itu nggak ada jaminan dia bisa hidup dengan layak, tapi dia kabur ke luar negeri yang mungkin di sana juga belum tentu negara yang Islam ya, itu masuk kategori hijrah atau gimana? Tadi hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah kan dua, hijrah makaniyah dan hijrah mahaliyah. Hijrah makaniyah karena di Mekah Islam tidak bisa dilakukan ajaran Islam. Ayat kan orang Quraisy keinginannya jangan mendakwahkan Islam di sini, jangan mengamalkan ajaran Islam. Ketika ditekan maka jadi wajib hijrah. Sementara di Indonesia coba menjalankan agama, alhamdulillah kita diberi kebebasan, jadi belum wajib hijrah. Kalau faktornya ekonomi, bukan disebut hijrah. Makanya hijrah harus faktornya karena agama. Jadi bukan yang dimaksud hijrah dengan jaminan surga itu. Kalau faktornya di Indonesia mah hidup teh susah, juga di luar negeri mah hidup teh mudah, keluasan rezeki. Kalau tadi ada dalil kemiskinan dekat kepada kekufuran, itu tidak identik juga. Ada orang yang miskin tapi sabar, ada orang yang kaya dekat kepada kekufuran. Bahkan Rasulullah lebih mengkhawatirkan orang yang diberi kemudahan daripada orang yang sulit. Jadi hijrah yang hakiki itu faktornya bukan karena ekonomi, tapi karena agama. Semata-mata tidak bisa atau sulit dipersulit. Alhamdulillah di kita masih aman insya Allah. Dan berdoa kita kepada Allah supaya negeri kita Indonesia ini dijaga, dipelihara oleh Allah dari keburukan dan kerusakan. Allahumma fad biladana Indonesia min kulli syarrin wa makruhin. Ya Allah, jaga, pelihara, lindungi negeri tercinta kita Indonesia ini dari keburukan dan dari kerusakan. Nah kita mengandungkan bahasa kita apa alam bahasa orang. Ya Allah, jaga, pelihara, lindungi negeri Indonesia tercinta ini dari keburukan dan kehancuran. Sakit Pak materi murojaah untuk pagi sekarang mudah-mudahan sedikit jadi tambahan ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biar lengkap ya, biar lengkap.